ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wasallam ala rasulillahil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, masih tentang rencana yang sudah diviralkan di pagi hari ini oleh salah satu koordinatornya, yaitu Mas Agung Anugrah Jati, yang terus memberikan seruan, yaitu diadakan cabut baiat secara nasional, baik secara berkumpul bersama-sama yang akan dilakukan di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, insyaallah. Karawang tentunya juga ada. Juga beliau menghimbau kepada semua para mantan secara online bersama-sama mencabut baiat, mencabut janji dari sang imam Islam Jamaah Cokam 354 agar menjadi sebuah gerakan nasional, bahwasannya di dalam Islam Jamaah itu terdapat baiat, dan tentunya kita yakin bahwa baiat tersebut sebenarnya batal, tidak sah, entah dicabut atau tidak, hasilnya juga sama-sama tidak sah. Namun ini sebagai sebuah strategi agar diketahui halayak umum bahwa benar adanya di dalam Islam Jamaah terdapat ritual yang disebut dengan baiat. Baiat sudah tidak asing lagi, istilah baiat artinya berjanji. Berjanji, sami'na wa ata'na mastata'na. Sanggup mendengarkan, sanggup taat, dan sapol kemampuannya. Artinya diri kita serahkan kepada sang imam. Apapun perintah imam, apapun doktrinnya, kita sami'na wa ata'na. Kita taat, kita patuh mutlak. Dalam sebuah ucapan-ucapan mereka pun sebenarnya seakan-akan tidak mengatakan mutlak. Ya, imam taat imam itu kelasnya nomor 3 setelah Allah Rasul. Dan mereka juga memakai dalil, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada orang-orang yang ulil amri, yang mempunyai perkara, yang memegang perkara di antara kalian. Dalam
nasihat-nasihatnya, ceramah-ceramahnya mengatakan bahwasannya taat imam itu nomor 3. Namun pada kenyataan di lapangan yang ada antara teori dan kenyataan sangat berbeda jauh. Kita dapati banyak perintah imam yang justru nomor 1 diutamakan daripada Allah Rasul. Banyak larangan-larangan imam yang justru bertentangan dengan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasul. Misalnya menyambung famili, menyambung sana. Jangan terjadi perceraian. Namun di dalam ajaran Islam jamaah justru sebaliknya. Justru ketika sudah keluar dari Islam jamaah harus diputus familinya. Wis wong jopo. Apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, misalnya harus ikhwanan, bersatu menyaudara. Tapi dalam Islam jamaah tidak, selama tidak segolongannya maka tidak dianggap saudara, atau lebih tepatnya mereka anggap sebagai orang-orang kafir. Itu keyakinan seperti itu kita lakukan secara totalitas setelah kita melakukan yang namanya baiat. Yang namanya baiat inilah, prosesi baiat inilah kemudian yang menjadikan kita bisa berubah total dengan memahami Islam jamaah yang sesungguhnya setelah kita melakukan baiat. Ustaz pernah baiat enggak? Saya pernah baiat berapa kali. Kalau dengan imam yang terakhir ini 5 kali. Artinya dalam momen-momen tertentu ada 5 kali. Kalau yang imam yang kedua saya baiatnya 3 kali. Kalau imam pertama saya belum menjumpai sih. Jadi kita tahu persis itu. Lalu di bulan-bulan ke depan ini insya Allah, kalau nggak salah September ini, kawan-kawan hijrah mau melakukan sebuah kegiatan juga. Yaitu kebalikan. Kalau biasanya kita apa itu baiat, ini kebalikannya, malah aneh. Cabut baiat. La haula wala quwata illa billah. Ini biar kedolanan. Kok kaya nggak sakral meneh saiki. Kok sekarang sepertinya nggak sakral lagi. Dibuat main-main nih. Ya memang karena permainan di dalam Islam jamaah itu hanya dagelan, sehingga pantas aja dibuat permainan. Maafi muskilah, tidak ada permasalahan kepada kawan-kawanku yang sudah dengan semangatnya Mas Agung dan kawan-kawan yang sudah semangat mencabut baiat dari Islam jamaah. Semangat sekali. Oke. Kita tidak diragukan lagi, insya Allah sukses, insya Allah bi'idnillah. Namun lagi-lagi kalau sampai pada media sosial ya kita jangan berharap banyak. Artinya media nasional ya yang resmi ya, kita jangan berharap banyak. Namun insya Allah Ribat Akri Salim, insya Allah semoga bisa turut andil dalam memviralkan. Ya. Insya Allah mungkin dari berbagai video di berbagai provinsi. Nah, silakan nanti dikirim aja di admin melalui admin amin atau dikirim kepada kawan-kawan channel-channel yang lain misalnya. Maafi muskilat, kita tidak ada masalah dengan kawan-kawan yang siap mencabut baiatnya. Namun pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan yang akan dicabut? Dalam hal ini adalah sang imam. Kalau kita dulu ya pernah sakit gigi, kebetulan saya pernah sekali ini sakit gigi karena berlubang, masya Allah. Nah, kalau giginya yang dicabut sih gak masalah, tapi yang akan dicabut ini, masya Allah, suntik itu, wah, dimasukkan sini, tuh, wah, masya Allah. Saya kalau ingat itu ngeri.
jarum yang panjang-panjang. Tenang ya tat, untuk membius ya tat, agar nanti terbius mulutnya ini untuk dicabut giginya. Masya Allah, kayak nggak ada nggak ada mesaknya. Ini gimana lagi, saya beberapa malam nggak bisa tidur deh, sakitnya. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, itu yang kita pikir. Bagaimana perasaan sang imam yang terang-terangan bakal ditinggal. Bukan hanya sembunyi-sembunyi cara meninggalkannya, namun secara terang-terangan bahwa dia sudah tidak menjadi anggota lagi. Kecewa tentunya hal yang biasa. Sakit hati katanya nggak boleh sakit hati, karena sakit hati hanya dimiliki, dituduhkan kepada sang mantan saja. Atau mungkin ya sudahlah. Nah, tapi ini nggak bisa dibiarkan Bapak Imam ya, ini nggak bisa dibiarkan. Nanti kalau ini ya sembrono ya. Iki saya senengnya dewi, jenenge nyepelek nih, penyepelek nih, meremehkan ini. Sudah tidak dianggap sakral lagi ini. Ini harus bagaimana? Harus mungkin ada tim lagi setelah tim bersih-bersih. Ada namanya tim pemagaran, mungkin ada tim penguat baiat. Atau mungkin ya diberi tanda lah baiat-baiatnya, apa tanda yang ini orangnya udah di baiat, ini belum. Jadi kalau kita kembali kepada awal tadi, kalau kita bicara kepada orang-orang yang sudah menyiapkan dirinya untuk mencabut baiatnya, maafi muskilah, tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena siap semua di berbagai daerah, insya Allah siap. Berapa sih? Beratnya cuma mengatakan cabut baiat saja. Namun yang jadi masalah ada yang akan dicabut. Ini perasaannya bagaimana? Panas dingin, merintih, marah-marah. Ya baru akan terjadi sih sebenarnya. Namun ini adalah sebuah sejarah yang cukup sangat menghebohkan di kalangan rancah dunia Islam jamaah. Karena sepanjang zaman tidak ada seperti ini, tidak ada. Sepanjang zaman nggak sampai keimaman atau pemimpinnya dilaporkan. Sudah keluar berani melaporkan pula. Kalau dulu keluar ya sudah, keluar aja. Ini enggak keluar, masih melaporkan. Keluar masih bergerak mempengaruhi yang di dalam. Keluar masih membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat yang ada di dalam. Dan lagi-lagi malah para sesepuh-sesepuh, para pengurus-pengurus ikut-ikutan juga keluar. Melu-melu metu. Nah, ikut keluar juga. Inilah masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala yang perlu akan kita tonton, kita lihat bagaimana pergerakan-pergerakan, bagaimana usaha-usaha Islam jamaah di dalam rangka membentengi jamaahnya nantinya. Lalu apa pergerakan lain setelah pencabutan baiat? Allahu a'lam bishawab. Ada aja cara untuk beramar ma'ruf, itu Allah akan memberikan cara-cara tersendiri. Karena kalau kita melihat, kita mendengar, kita menyaksikan usaha-usaha kawan sudah berbagai cara. Baik yang melalui badan legal maupun badan-badan yang ada badan legal yang sesuai dengan pemerintahan atau yang lain. Apa sih yang akan kita sampaikan? Apa sih endingnya? Ustadz Ribat, apa sih dakwah antum, apa tentang mengkhabarkan bahwasanya orang-orang yang akan cabut baiat itu apa endingnya? Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, inilah yang dimaksud bahwasanya baiat kepada imam Anda, wahai para jamaah, bahwasanya baiat tersebut tidaklah baiat yang sesungguhnya.
Kalau Anda mendengar sebuah berita, kalau Anda mendengar cerita atau membaca sirah-sirah Tarikhul Khulafa, misalnya sirah-sirah yang paling sederhana, tarikh khalifah, sejarah khalifah misalnya. Ketika ada orang yang sudah melakukan pembelotan, misalnya dipakai pembelotan, maka dipastikan dia nggak berani kecuali dia harus membentuk sebuah misalnya bugot yang baru yang lebih besar, yang punya bahasanya pasukan tersendiri, seperti yang dilakukan misalnya Abdullah bin Zubair bin Awam. Nah, dia membentuk sebuah negara lagi, membentuk sebuah keimaman lagi yang tandingan. Seperti yang dilakukan misalnya zaman Ali bin Abi Thalib, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, dia membentuk sebuah pasukan sendiri. Kenapa? Karena orang yang keluar ini tentunya akan mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan dari sang imam. Berarti saat itu imam punya wilayah, punya jaish, di pasukan, punya askar, punya aturan-aturan yang jelas, batasan-batasan hudud yang jelas. Jika melanggar akan dihukum, sehingga ketika keluar kalau nggak bisa mengimbangi, habislah nyawanya. Beda di dalam Islam jamaah. Kalau di dalam Islam jamaah tinggal keluar, tidak ada efek sama sekali, karena memang mereka tidak punya apa-apa. Malah parah-parah lagi, dilaporkan sang imamnya malah dilaporkan pula. Berarti sang imam sendiri juga di bawah kekuasaan pemerintahan yang sah. Lalu imam apa ini? Imam macam apa seperti ini? Terus imam macam opo nih? Ini yang dilaporkan memalukan sekali. Ini yang harus kita buka di dalam akal sehat, akal waras dan akal selamat pada saudara tua kita. Berarti menandakan amir Anda itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk melindungi dirinya sendiri dari jeratan hukum. Misalnya nih oleh Bareskrim, oleh Polda di masing-masing provinsi dikabulkan nih, tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Loh, itu pakai pengacara, berarti sama di dalam hukum dengan kita. Dan terus selama ini yang Anda agung-agungkan sebagai kekuatan, sebagai penghalal kehidupan, itu mana. Apalagi pakai dalil as-sultanu dhillullah, faman akramahu akramallah, waman ahanahu ahanallah. Imam itu dhillullah, naungannya Allah. Faman akramahu akramallah, barang siapa yang memuliakan sang imam maka Allah akan memuliakan. Waman ahanahu ahanallah, maka barang siapa yang meremehkan imam maka ahanallah akan diremehkan pula, dihancurkan pula. Nah, itu selama ini apa, di mana posisi itu? Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, sungguh membagongkan. Saya hanya berpikir seperti itu. Sehingga ini tak ubahnya seperti jenengan main ketoprak. Tahu main ketoprak? Ketoprak. Dan Jawa Timur namanya ketoprak atau ludruk. Atau ya pentas seni lah secara umum. Kamu jadi rajanya, kamu jadi permaisuri, kamu jadi ini apa lakoni musuhe. Ya seakan-akan saat itu di panggungnya ya berlagak sebagai raja. Dikipasi, Tahu-tahu pulang turun, kadang-kadang si raja ini lebih rendah posisinya daripada prajuritnya. Sutradaranya kadang-kadang dia harus mengganti, ada salah satu prajurit yang kurang, kemudian dia jadi prajuritnya, padahal dia sutradaranya. Ini yang kita sampaikan, bahwasannya berarti sang imam ini tidak ada kekuatan sama sekali, sangat-sangat lemah. Itu baru di dunia. Bagaimana di akhirat, Allahu a'lam bishawab. Secara umum Allah alam. Namun secara dalil jelas tidak bisa apa-apa. Yauma yafirul mar'u min akhihi
wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Ya, ketika hari itu orang-orang itu yauma yafirul mar'u min akhi, dari terpisah dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya, likulli minhum yauma idin sya'nu yughni, di hari itu orang akan tersibukkan dengan urusannya masing-masing. Duh, dengan sahabat akrab, dengan saudara keluarga paling terdekat saja dia terpisah dan tersibukkan mengurusi amalannya masing-masing, apalagi dengan sang imam. Apalagi dengan sang imam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, inilah yang kita akan kita lihat bagaimana perasaan Bapak Ibu, gundah gulana, poyang panjingan, pontang pantingan. Ya. Mungkin adem panas juga. Ya kalau yang cabut sih siap-siap aja mencabut. Yang dicabut itu loh ya. Jelas pengikutnya jelas akan berkurang secara nyata. Walaupun sekarang di dalam juga sudah masih banyak. Dan saya harapkan juga nanti ada bunglon-bunglon yang ikut-ikutan juga. Momen-momen langka itu diikuti oleh para bunglon. Momen-momen langka itu diikuti oleh para bunglon. Kita harapkan seperti itu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Wong sakniki jumlahnya, misal jumlahnya, kalau kita lihat misalnya jumlah yang ada, misal jamaah itu berapa sih? Dibanding yang keluar memang gak sebanding, sangat jauh sekali. Namun itu sebuah keberhasilan tersendiri, sebuah hasil. Allah Subhanahu wa taala memberikan hasil tersendiri. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan hasil tersendiri. Bagaimana kita, Allah Subhanahu wa taala, usaha kita diberikan oleh hasil Allah Subhanahu wa taala, bisa bisa hijrah dan bisa berdakwah. Luar biasa. Ya. La haula wala quwata illa billah. Kita sambut. Ayo, saudaraku semua, ayo. Saya hanya memberikan sebuah logika sederhana, semoga Anda bisa menerima. Bahwa begitu remehnya tali baiat yang dikalungkan kepada kita dulu oleh sang imam, walaupun hanya sebuah keyakinan, begitu remehnya sehingga keluarnya juga dibuat main-main. Keluarnya ya dibuat main-main. Apa enak, padahal mbiyen nawa EDBAT itu Masya Allah, merinding saya itu. Saya jamaah. Ingat, kita berdiri semua, disuruh berdiri semua, lalu Bapak Imam naik di tempat yang lebih tinggi. Sebelum kita bersalaman kan seperti diikrarkan dulu, saya jamaah. Saya mengangkat sang imam sebagai Bapak Imam kita, Sultan Aulia sebagai Bapak Imam kita, gitu ya. Saya sambut sami'na wa ata'na mastata'na. Syahadat dulu, syahadat. Sehingga apa yang dikatakan oleh Cak Emir, ini hilang dari daratan, kemana orangnya ini? Nama nggak muncul nih ya. Saya kangen juga lama-lama ya. Doktrinnya itu sangat menggelikan di telinga, enak ya. Ya buat keri-kerinan enak lah. Syahadat harus di hadapan sang imam, misalnya. Syahadat harus di hadapan sang imam. Tidak sah kalau syahadat tidak di hadapan sang imam. Ya karena memang di dalam prosesi biat ada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Lah itu bagi kita semua saat itu, mantap. Seakan-akan ruh
Jiwa-jiwa ghairah mujahid akan mantap. Jiwa-jiwa yang bisa melihat tembus pandang, tembus pandang kafir, iki sedulur iman. Iki sedulur awake dhewe, anak 3 5 4 wayem ati. Ada masjid besar-besar, tingkat-tingkat megah-megah, tidak tersentuh ketakjuban, ketakziman kita terhadap masjid. Lalu kita akan melihat sebuah tulisan panah 354. Mantap. Sedulur awake dhewe. Bukannya begitu, bro. Kan begitu. Nah. Kan begitu yang kita rasakan. Nah, begitu yang kita rasakan, bagaimana kita merasakan setelah kita dibaiat. Luar biasa. Mantap jiwa-jiwa mujahidnya tanpa paham jamaah. Insya itu paham jamaah. Lalu Pak Imam kelompok biasanya kemudian mengatakan setelah pulang masing-masing, yang sudah dibeat niku kudu netepi sambung. Apa sambungnya? 1, sambung nasihat, yaitu terus mendengarkan sambung daerah, sambung desa, sambung kelompok, namanya sambung nasihat. Yang kedua, sambung surat yang disebut dengan teks Bapak Imam, teks arahan Bapak Imam setiap bulan minggu pertama atau minggu kedua. Pertama di Jawa Timur, di Indonesia bagian timur, kalau kedua di Indonesia bagian barat. Yang kedua. Yang ketiga, punya kewajiban ridho sakdermo krana Allah sambung hartanipun. Napa niku sambung harta? Yaitu infak 10% sebagaimana menetapi dalil wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian dari apa-apa yang telah kami berikan rezeki pada kalian, atau Allah memberikan rezeki pada kalian, yunfikun, maka mereka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menginfakkan hartanya. Niku 3 niku disebut sambung. Niku sing bakal menjadi persaksian ning akhirat mengke. Jadi kalau jamaah berarti saiki wajib ya kudu dadi persaksian kita. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Dan itu lanyah, bagi apa lanyah? Lanyah itu lanyah itu apa ya? Lanyah itu ya sangat ringan sekali kita ucapkan dalam rangka pendoktrinan. Ya. La haula wala quwwata. Itu setelah prosesi baiat. Nah ini nanti akan terjadi orang yang mencabut baiat. Kita nggak membayangkan ini yang dicabut bagaimana, panas dingin kira-kira ya. Kalau yang mencabut enjoy aja, itu Mas Agung itu enjoy aja. Wah, ayo, para mantan seneng aja, kita juga seneng aja. Oh enggak ada bedanya kok ya. Pada podo baik. Ya. Dicabut pokair Mas Agung ya podo baik. Namun ya ini sebuah momen. Hanya agar mengerti bahwasanya di dalam sana terjadi prosesi baiat, maka kita juga memberitahu kepada kaum muslimin halayak umum bahwasanya kita juga sedang mencabut baiat kita. Adapun setelah itu Allahu a'lam bishawab, kita serahkan tawakkaltu 'ala Allah, tawakkalna 'ala Allah. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun hasilnya. Kalau ada tindakan respon dari pihak-pihak yang berwajib, alhamdulillah. Kalau nggak ada respon, tetap husnudzon billah, minimal bisa menyadarkan orang-orang yang ada di dalam. Minimal kita mempunyai orang-orang yang ada di dalam bisa sadar, bisa membuka akal sehat, membuka akal warasnya. Dan paling mantap, paling jelas bahwasanya mereka berpikir, oh berarti beat hasilnya mau dolanan tok.
Biat-biatan tok, biat dagelan. Masa kaya ngono dicabut seperti itu. Kalau di zaman dulu, kalau kita membaca tarikhul khulafa, misalnya sirah-sirah, misalnya para sahabat, para tabiin, atba'ut tabiin di sebuah kekhalifahan, wah mencabut biat jadi perkara yang besar itu. Ya, begitu insya Allah lebihnya. Semoga bermanfaat. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.